Bayangkan sebuah kota di Asia Tenggara pada tahun 1930-an. Jalan-jalan utamanya ramai oleh tram listrik yang melintas, mobil-mobil buatan Amerika melaju anggun, sementara di sudut-sudut jalan, rakyat kecil masih mengandalkan kalesa, kereta kuda sederhana. Kota itu bernama Manila, ibu kota Filipina, negeri tetangga kita. Dari kejauhan, Manila tampak seperti kota modern, bahkan disebut sebagai mutiara Asia. Namun, di balik gemerlap itu, kehidupan rakyat biasa tetap berjalan sederhana, penuh kerja keras dan terikat dengan tradisi. Perjalanan Filipina dari tahun 1930 hingga 1970-an adalah kisah penuh kontras. Tentang kemajuan yang dibanggakan, tentang luka perang yang membekas, tentang harapan rakyat yang bertumbuh, tapi juga tentang bayang-bayang korupsi, kesenjangan, dan kekuasaan yang menjerat. Sejarah mereka, mau tak mau, menjadi cermin yang dekat dengan kita di Indonesia. Pada dekade 1930-an, Filipina masih berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Perekonomiannya bertumpu pada ekspor gula, kopra, dan serat abaka yang melintasi samudra menuju pasar dunia. Kota Manila menjadi pusat segala aktivitas. Pelabuhan sibuk, pasar ramai, bioskop dipadati penonton, dan di gedung-gedung dansa, musik jazz mengalun meriah. Tetapi di desa-desa yang jauh dari kota, kehidupan berjalan lambat. Petani bekerja keras di ladang, anak-anak berlari tanpa alas kaki, dan gereja menjadi pusat kehidupan sosial. Sebuah potret yang memperlihatkan jurang antara kota modern dan desa tradisional. Lalu, Perang Dunia II datang membawa kehancuran. Tentara Jepang masuk, dan Manila yang pernah dijuluki Pearl of the Orient hancur lebur oleh bom dan pertempuran. Rel kereta putus, tram berhenti beroperasi, dan ekonomi lumpuh total. Kota yang pernah bersinar kini jadi puing-puing. Rakyat Filipina, sama seperti kita di masa pendudukan Jepang, merasakan penderitaan yang dalam. Namun dari reruntuhan perang itulah lahir sebuah ikon baru. Jeep-jeep bekas tentara Amerika tidak dibuang, melainkan dimodifikasi. Dicat warna-warni, dipasang ornamen, dibuat panjang agar bisa mengangkut banyak orang. Jeepney namanya. Sebuah kendaraan sederhana yang akhirnya menjadi simbol jalanan Filipina hingga hari ini. Ketika kemerdekaan diraih pada tahun 1946, Filipina menatap masa depan dengan penuh percaya diri. Pada dekade 1950 hingga 1960-an, mereka menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling menjanjikan di Asia. Manila tumbuh pesat dengan gedung-gedung baru, pusat belanja, bioskop, dan hotel-hotel modern. Kelas menengah Filipina menikmati gaya hidup ala Amerika, menonton film Hollywood, mendengarkan musik pop di radio, dan berdansa dengan irama rock and roll. Anak muda meniru gaya rambut Elvis, memakai celana tekat, dan bermimpi tentang kehidupan kosmopolitan. Dunia internasional menyebut Filipina sebagai salah satu negara demokrasi paling modern di Asia. Tetapi, di balik gemerlap itu, masih ada wajah lain Filipina. Di desa-desa, petani hidup miskin, terikat pada tuan tanah, dan tidak pernah merasakan keuntungan dari pembangunan. Kesenjangan semakin nyata. Kota membara oleh lampu neon dan musik, sementara desa meredup dalam kesunyian dan keterbatasan. Jurang itu semakin dalam hingga memicu keresahan sosial. Politik Filipina meski disebut demokratis, ternyata penuh intrik. Partai-partai besar dikuasai elit kaya dan rakyat kecil seringkali jadi penonton. Pemberontakan pun muncul, salah satunya gerakan komunis Huk Balahap yang merebut perhatian di pedesaan. Pemerintah menghadapi dilema, mempertahankan citra demokrasi di mata dunia atau menekan dengan kekerasan di dalam negeri. Situasi ini mengingatkan kita pada pergolakan politik di Indonesia pada era yang sama.
Budaya Filipina juga berkembang pesat pada periode ini. Film lokal mulai tumbuh dan mencetak bintang-bintang baru. Musik tradisional berpadu dengan pengaruh barat menciptakan warna yang khas. Di kota, orang-orang berbondong-bondong ke bioskop, mengenakan pakaian terbaik, dan menikmati hiburan yang dianggap modern. Tetapi di desa, musik rakyat, pesta panen, dan misa di gereja masih menjadi inti kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari Filipina adalah cerita tentang pertemuan dua dunia, tradisi yang berakar dalam, dan modernitas yang datang begitu cepat. Masuk ke dekade 1970-an, segala sesuatu berubah lebih dramatis. Ferdinand Marcos, presiden yang awalnya dipandang sebagai tokoh harapan, berubah menjadi sosok kontroversial. Tahun 1972, ia memberlakukan darurat militer. Demokrasi yang dibanggakan runtuh. Kebebasan dipangkas, oposisi ditangkap, media dibungkam. Manila yang gemerlap berubah menjadi kota yang penuh ketakutan. Jalan-jalan yang sebelumnya riuh oleh musik dan pesta, kini diselimuti oleh bayangan tentara dan aparat keamanan. Dan di titik itulah, Filipina memperlihatkan wajah ganda yang paling jelas. Di satu sisi, sebuah bangsa yang pernah dijuluki Mutiara Asia, dengan kota kosmopolitan yang gemerlap dan budaya yang kaya. Tapi di sisi lain, bangsa yang tersandera oleh kesenjangan sosial, konflik politik, dan kekuasaan yang menindas. Bagi kita di Indonesia, kisah Filipina ini begitu dekat. Sama-sama dijajah, sama-sama berjuang merdeka, sama-sama ingin jadi bangsa modern. Tapi juga sama-sama bergulat dengan korupsi, ketidakadilan, dan pembangunan yang tak merata. Filipina adalah cermin yang membuat kita bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan belajar dari perjalanan mereka? Atau justru mengulangi kesalahan yang sama? Ketika kita melihat jeepney berwarna-warni di jalanan Manila, jangan hanya melihatnya sebagai kendaraan unik. Lihatlah ia sebagai simbol rakyat yang berusaha bertahan hidup. Tetap berwarna, tetap bergerak, meski dikelilingi sejarah yang keras. Kisah Filipina antara 1930 hingga 1970-an bukan hanya kisah tentang negeri tetangga. Ia adalah kisah tentang Asia Tenggara, tentang perjuangan yang mirip, dan tentang kita sendiri.